Yo halo semuanya, balik lagi di channel Hayang Film. Bagaimana kabar kalian? Apakah baik? Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Monster House. Film ini dirilis pada tahun 2006 dan disutradarai oleh Gil Kenan. Menceritakan tentang 3 orang anak yang berusaha mengalahkan rumah yang bisa memakan manusia. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke filmnya. Di suatu hari terlihat ada seorang anak yang sedang bermain sepeda. Tak lama dari itu, ia pun terhenti di sebuah rumah yang sudah tua. Dan tiba-tiba keluar seseorang, ia bernama Neighbor Strength. Setelah itu ia pun memarahi anak itu sampai merusak sepedanya. Karena takut, anak itu pun lari sambil menangis. Setelah itu terlihat di sebuah rumah ada seorang anak laki-laki yang sedang memperhatikan si Neighbor Strength. Ia bernama DJ. Setelah itu ia dipanggil oleh orang tuanya. Saat DJ menceritakan apa yang ia lihat, orang tuanya pun tidak percaya. Malah si DJ dimarahi oleh orang tuanya. Tak lama dari itu datang temannya si DJ. Ia bernama Cowder. Setelah itu orang tuanya DJ berangkat menggunakan mobil. Gak tahu mau kemana, mungkin mereka mau karaokean. Karena gabut, Cowder dan DJ bermain basket. Saat bermain basket, tak sengaja bola basketnya terpental ke halaman rumah si Neighbor Strength. Awalnya DJ tidak mau mengambil, namun si Cowder terus memaksa. Dan akhirnya DJ mau mengambil bolanya dengan berlari. Saat sudah dekat dengan bolanya, keluar si Neighbor Strength yang langsung mengejar si DJ. Awalnya DJ dapat menghindari, namun akhirnya ia pun tertangkap. Saat tertangkap, tiba-tiba tanpa sebab si Neighbor Strength terjatuh pingsan. Setelah itu, ia pun dibawa ke rumah sakit. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Saat DJ pulang, ternyata ia dijaga oleh seseorang. Ia bernama Z. Lalu si Z menyuruh si DJ untuk masuk ke kamarnya, sedangkan si Z malah dangdutan. Kembali ke si DJ. Saat tertidur, ia terbangun oleh sebuah telepon yang tiba-tiba berdering. Saat diangkat, tidak ada suara yang menjawab. Lalu si DJ mencoba untuk menelpon kembali nomor yang tadi. Saat ditelepon, ternyata yang menelpon dari rumah si Neighbor Strength. Dan tiba-tiba datang si Ji dan pacarnya, ia bernama Bone. Saat si DJ menceritakan yang ia alami, mereka pun tidak mempercayainya. Malah mereka menakuti si DJ sampai merusak bonekanya. Setelah itu si DJ menelpon si Cowder dan menyuruh untuk bertemu di zona bahaya. Kembali ke si J dan Bones. Terlihat mereka sedang bermesraan. Lalu si Bones menceritakan di saat ia berumur 10 tahun, ia menerbangkan sebuah layangan. Lalu layangan itu terjatuh di halaman si Neighbor Strength. Lalu si Bones melihat si Neighbor Strength berbicara dengan rumahnya. Setelah itu Bones menerjang si J, namun si J malah mengusir si Bones. Karena kesal, si Bones pun meluapkan amarahnya ke rumah si Neighbor Strength. Tak lama dari itu, ia pun melihat layangannya yang dulu terjatuh di rumah ini. Saat ia mendekat, rumah itu pun memakan si Bones dengan sangat lahap. Kembali ke si DJ dan si Cowder. Lalu si DJ memberitahu si Cowder bahwa si Neighbor Strength telah hidup kembali. Namun si Cowder tidak mempercayainya. Si DJ pun menyuruh si Cowder untuk mengikutinya. Saat sudah sampai, terlihat rumah itu tenang tanpa suara. Karena bosan, si Cowder pun berniat untuk memencet bel rumah tersebut. Namun si DJ melarangnya. Tetapi si Cowder keras kepala. Ia pun menuju ke depan pintu itu dengan tiarap. Saat sudah sampai di depan pintu, ia malah mengolok-olok rumah itu. Kemudian ia pun memencet bel rumah itu. Namun tiba-tiba rumah itu pun berubah menjadi monster dan berniat memakan si Cowder.
Namun untungnya ia bisa selamat. Melihat rumah itu, mereka pun berlari ke rumah si DJ. Keesokan harinya terlihat ada seseorang yang mengetuk rumah si DJ. Saat si Jen membuka, ternyata ada seseorang, ia bernama Jen. Si Jen ini hendak menjual coklat Halloween, namun si Jen menolaknya. Namun si Jen terus memaksa dan memberikan penawaran yang sangat menarik. Dan akhirnya si Jen membeli beberapa coklat. Lalu terlihat di kamar DJ, ternyata mereka berdua bergadang untuk memantau rumah si Nebus Strength. Tak lama dari itu, datang si Ji yang langsung menanyakan apa yang mereka lakukan. Lalu, si Ji menceritakan apa yang dia lihat. Seperti biasa, si Ji tidak mempercayainya. Lalu mereka melihat si Jen yang akan menuju ke rumah si Nebus Strength. Dan mereka pun berusaha untuk melarangnya. Namun si Jen ngeyel dan akhirnya rumah itu pun hidup dan berusaha memakan si Jen. Namun untungnya ada si DJ dan si Coder yang menolongnya. Dan rumah itu pun kembali seperti semula karena ada si J yang memberitahu Coder bahwa ayahnya menelpon. Setelah itu DJ dan Jen pun berkenalan. Saat di kamar, mereka pun melihat seekor anjing yang sedang kencing di halaman rumah Nebus Strength. Dan tiba-tiba anjing itu pun dimakan oleh rumah itu. Lalu mereka berusaha untuk memastikan rumah itu. Tak lama dari itu, datang 2 orang polisi dan mereka pun berusaha untuk menjelaskan apa yang mereka lihat. Namun 2 orang polisi itu tidak mempercayainya. Lalu si DJ berusaha untuk membuktikannya, namun tetap saja 2 orang polisi itu tidak mempercayainya. Malah mereka bertiga disuruh untuk pergi. Setelah itu, mereka pun menyiapkan rencana yang sangat matang. Dan rencana itu pun dimulai. Saat hampir berhasil, datang 2 orang polisi tadi yang langsung menggagalkan rencana mereka. Dan akhirnya mereka pun dimasukkan ke dalam mobil polisi. Saat akan dibawa, salah satu polisi itu pun mendengar suara dari arah rumah si Nebus Strength. Dan mereka pun mengecek suara tersebut. Awalnya 2 orang polisi itu diperingatkan oleh DJ dan kawan-kawan. Namun 2 polisi itu pun tetap mengecek rumah tersebut. Lalu si Kebo mencurigai sebuah pohon. Saat ia menodongkan senjata, ia pun diangkat oleh pohon itu. Saat si gendut mau menelpon bantuan, ia pun malah dimakan oleh rumah tersebut. Begitu juga dengan si Kibo. Setelah itu mereka bertiga pun dimakan oleh rumah itu. Namun untungnya mereka dapat meloloskan diri sebelum tertelan. Dan sialnya mereka terjebak di rumah itu. Saat di dalam, mereka pun menemukan foto si Nebus Strength bersama istrinya. Setelah itu, mereka pun melanjutkan untuk mencari jalan keluar. Tiba-tiba si DJ pun terjatuh, disusul dengan si Jen dan si Coder. Ternyata mereka terjatuh di sebuah ruangan yang berisi mainan yang sangat banyak. Lalu DJ menemukan penjara yang di dalamnya ada sebuah mayat yang ditutupi oleh semen. Saat DJ mau mendekat, ia terjatuh yang mengakibatkan semen itu pun pecah dan terlihat tulang belulang manusia. Karena itu, rumah itu pun terbangun dan berusaha menangkap mereka. Awalnya mereka dapat bersembunyi, namun si Coder melihat bola basketnya yang menghilang. Saat sudah memegang bola itu, ternyata itu hanya jebakan dan si Coder pun tertangkap, disusul dengan si Jen. Namun untungnya DJ bisa selamat dan berusaha untuk menyelamatkan temannya. Saat di atas, DJ melihat si Coder akan tertelan. Ia pun berusaha untuk menyelamatkannya. Namun sialnya ia tertangkap oleh lidah rumah itu. Saat si DJ dan Coder akan tertelan, ada si Jen yang langsung menyelamatkan mereka dengan menggantung di bola-bola yang mengakibatkan monster rumah itu pun memuntahkan mereka.
lama dari itu, datang sebuah ambulan yang langsung keluar seseorang. Ternyata ia adalah si Nebos Strength. Si Nebos Strength pun langsung mengusir si DJ dan kawan-kawan. Namun si DJ tidak mau pergi dan memberitahu bahwa ia sudah tahu tentang si Conster. Dan akhirnya si Nebos Strength menceritakan masa lalunya. Di masa lalu, ia mencintai seorang wanita sirkus. Sampai akhirnya ia membawa wanita itu. Sesudah itu mereka membeli tanah dan membangun rumah. Saat membangun rumah, ada beberapa anak kecil yang mengganggu, yang membuat si Conster marah. Saat hendak menyerang anak itu, si Nebos Strength melarangnya sampai ia terjatuh dan tertimpa semen. Jadi yang kita lihat saat itu adalah mayat si Conster. Setelah bercerita, si Nebos Strength kembali menyuruh mereka untuk pergi. Namun si DJ berusaha meyakini si Nebos Strength untuk melepas rumah itu. Dan akhirnya ia pun melepaskan rumahnya. Mendengar itu, rumah itu pun berubah menjadi monster yang sangat menyeramkan, yang langsung mengejar mereka berempat. Saat di suatu gang, karena si Nebos Strength sudah tua, ia pun kelelahan dan menyuruh DJ dan yang lain untuk pergi duluan. Saat rumah itu mendekati mereka, si Nebos Strength pun melempar sebuah batu yang membuat rumah itu mendekati si Nebos Strength. Saat rumah itu sudah dekat, si Nebos Strength pun mampu menenangkan rumah itu. Saat sudah tenang, si Nebos Strength berniat untuk meledakkan rumah tersebut. Namun usahanya gagal karena rumah itu menangkapnya. Namun untungnya datang si DJ dan kawan-kawan membantu si Nebos Strength. Lalu si Nebos Strength menyuruh si DJ untuk meledakkan rumah itu. Lalu si DJ melihat cerobong asap dan ia pun berniat untuk memasukkan granat itu ke cerobong asap. Lalu ia pun melihat sebuah alat pengait dan ia pun menuju ke pengait itu bersama si Jen. Kembali ke Scouter, ia berusaha menahan rumah itu sampai ia pun terjatuh, disusul dengan rumah itu yang langsung hancur berat. Bisa selamat dan mengira rumah itu telah mati. Namun sayangnya rumah itu pun kembali bangkit dan mengejar Scouter. Di lain sisi, DJ dan Jen berusaha untuk menuju ke pengait itu. Setelah sampai, si DJ memberikan aba-aba. Lalu si DJ menghitung 1-3. Saat sudah 3, si Jen melemparkan granat itu ke si J. Lalu si DJ berusaha untuk memasukkan granat itu ke rumah itu. Dengan sedikit perjuangan, akhirnya granat itu berhasil masuk ke cerobong asap yang langsung membuat rumah itu hancur berantakan. Dan akhirnya rumah itu pun bisa dikalahkan. Setelah rumahnya hancur, si Nebos Strength menangis bahagia. Lalu terlihat si Nebos Strength dan kawan-kawan membagikan barang yang sudah diambil oleh si Nebos Strength. Dan film ini pun tamat.